Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsa Aulia dari STR Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya dari kelompok 5 PKKMB. Di sini saya akan menyebutkan 5 macam pertumbuhan bakteri serta 5 macam reagen. Yang pertama ada pertumbuhan bakteri EMB atau Eosin methylene blue agar. EMB merupakan media yang digunakan untuk perkembangbiakan atau pertumbuhan bakteri yang berfungsi untuk mendeteksi bakteri yang menghasilkan laktosa. Media yang berwarna merah marun, dan ketika setelah melakukan penanaman dan penumbuhan bakteri akan tumbuh berwarna pink sampai hitam. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, timbang 35,96 gram media EMB, lalu larutkan dalam 1000 ml air suling, aduk et homogen, lalu panaskan hingga mendidih untuk melarutkan media secara menyeluruh. Yang terakhir, sterilkan dengan autoklaf pada tekanan 15 lbs atau 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua ada MCA atau McConkey agar, merupakan media yang digunakan untuk perkembangbiakan bakteri yang berfungsi untuk membantu melancarkan saluran pencernaan di dalam usus apabila E. coli-nya normal, dan apabila kadar E. coli-nya banyak atau tidak normal akan membuat diare. Media ini berwarna merah keorenan. Cara pembuatan media: yang pertama, timbang 50 gram bubuk media McConkey, larutkan dengan Aquades sebanyak 1 liter. Yang kedua, panaskan sampai mendidih untuk melarutkan media. Lalu sterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Tunggu suhu sampai hangat kuku 45 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Yang terakhir, homogenkan tuang ke dalam cawan Petri. Yang ketiga ada Simon citrat agar atau SCA. Simon citrat agar adalah media mikrobiologi yang digunakan untuk menentukan apakah organisme dapat menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbonnya. Media ini juga digunakan untuk membedakan anggota Enterobacterias. Formula SCA menurut formulasi oksoid adalah 23 gram atau liter Aquades. Jadi untuk membuat 1 liter atau 1000 ml medium dibutuhkan sebanyak 23 gram serbuk medium SCA yang dilarutkan di dalam 1 liter Aquades. Langkah lengkap membuatnya yaitu: yang pertama, timbang medium menggunakan timbangan analitik agar lebih presisi. Lalu larutkan 23 gram medium ke dalam 1 liter Aquades dengan cara dipanaskan pada suhu 80 derajat sambil diaduk. Menggunakan alat hot plate and magnetic stirrer, pastikan medium larut dengan sempurna dan tidak terjadi penggumpalan. Atur pH medium hingga mencapai 7.0 sampai dengan 0.2. Mengatur pH medium dapat menggunakan alat pH meter agar hasilnya lebih akurat. Apabila saat pengukuran awal medium mempunyai pH di atas 7.0, maka dapat ditambah larutan HCl sedikit demi sedikit. Dan sebaliknya, apabila pH medium lebih rendah dari 7.0, dapat ditambah larutan NaOH. Lalu medium yang telah jadi dimasukkan ke dalam tabung reaksi atau tabung vial sesuai kebutuhan dan ditutup dengan tidak rapat atau renggang. Selanjutnya, sterilisasi medium menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat dan tekanan 2 atm selama 15 menit. Setelah disterilisasi dan medium masih bersifat cair, tabung reaksi dapat dimiringkan hingga 45 derajat atau lebih, dan tunggu medium hingga memadap dengan sempurna sebelum digunakan.
Yang keempat adalah media TSIA atau adalah suatu medium pertumbuhan bakteri yang digunakan untuk membedakan bakteri golongan Enterobacterias dengan bakteri gram negatif lainnya. Media ini mengandung 3 jenis gula, yaitu glukosa, laktosa, dan sukrosa, serta indikator pH berupa fenol merah dan FeS04 untuk memperlihatkan pembentukan hidrogen sulfida atau H2S dengan adanya endapan hitam. Identifikasi bakteri enterik media TSIA digunakan untuk membedakan bakteri gram negatif, terutama anggota famili Enterobacterias seperti Escherichia coli, Salmonella, dan Shigella berdasarkan pola fermentasi gula, yaitu glukosa, laktosa, dan sukrosa. Bahan yang diperlukan yaitu 65 gram serbuk TSIA dan 1 liter Aquades. Langkah-langkah pembuatan yang pertama yaitu larutkan timbangan 65 gram serbuk TSIA, masukkan ke dalam Erlenmeyer dan larutkan dalam 1 liter Aquades sambil dipanaskan hingga mendidih pada suhu 80 derajat Celcius dengan pengadukan menggunakan hot plate. Selanjutnya, pengukuran pH. Setelah larut, ukur pH media menggunakan pH meter, sesuaikan pH menjadi 7.4 sampai dengan 0.2 dengan menambahkan HCl atau NaOH jika diperlukan. Selanjutnya ada penuangan. Tuangkan media ke dalam tabung reaksi steril masing-masing sekitar 5 ml. Selanjutnya ada sterilisasi. Tutup tabung dengan kapas dan aluminium foil, lalu sterilkan dalam autoclave pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Yang terakhir ada pendinginan. Setelah disterilisasikan, miringkan tabung reaksi untuk memperluas permukaan media dan biarkan hingga membeku. Yang kelima ada metil merah, juga dikenal sebagai CI-acetate 2, merupakan senyawa kimia serbaguna dengan beberapa aplikasi penting, khususnya dalam bidang kimia dan mikrobiologi. Terdapat bahan dan alatnya yaitu 1 gram serbuk metil red, etanol 95% atau murni, labu takar 1000 ml, dan pengaduk atau stirer. Langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama menimbang serbuk metil red, timbang di 1 gram. Yang kedua ada melarutkan dalam etanol. Masukkan serbuk metil red ke dalam 90 ml etanol 95% atau etanol murni, aduk hingga larut. Selanjutnya ada alternatif untuk larutan induk 1000 ppm. Larutkan 1 gram metil red dalam 600 ml etanol dan aduk selama 4 jam. Selanjutnya ada mengencerkan hingga volume akhir. Jika menggunakan 90 ml etanol, encerkan larutan hingga volume 100 ml dengan air atau etanol. Yang terakhir ada jika menggunakan 600 ml etanol, encerkan hingga volume 1000 ml dengan etanol untuk mendapatkan larutan induk 1000 ppm. Selanjutnya ada 5 macam reagen, yaitu yang pertama ada aqua regia. Fungsinya digunakan untuk melarutkan logam-logam mulia seperti emas dan platinum. Tanda bahayanya ada harmful, toxic, dan korosif. Yang kedua ada air broom atau bromine water. Fungsinya air broom digunakan sebagai oksidator. Tanda bahaya ada oksidasi dan korosif. Yang ketiga ada lugol atau larutan budoium. Fungsinya digunakan sebagai reagensia untuk uji amilum. Tanda bahaya ada toksik dan korosif. Yang keempat ada hematoksilin. Fungsinya digunakan untuk membedakan bagian-bagian dari sel dan jaringan dalam bidang biologi. Tanda bahayanya harmful. Yang kelima ada Fehling reagen. Fungsinya digunakan untuk menguji kandungan aldehida dan gula dalam zat tertentu seperti urin.
tanda bahayanya ada harmful. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.